Abraham, ilahnya Ishak, ilahnya Yakub. Ya, berarti Yesus yang berasal dari kata istilah Yunani itu adalah ilah lain atau yang bisa Bagi disebut saya dengan bang, setan. bagi saya bang. Jadi saya tidak jadi begini, saya tidak mengkreditkan saudara-saudara saya yang lain. Tapi untuk iman saya karena ditanyakan, ya saya harus pertanggungjawabkan, saya sampaikan. Saya tidak mau lagi sebut itu bang, karena di dalam Imamat 23 ayat 13 jelas, Imamat 23, Imamat 13 ayat 23 di sana dijelaskan bahwa nama ilah lain tidak boleh lagi kedengaran dari mulutmu. Assalamualaikum warahmatullahi Mengerti dengan maksud saya? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada praktisi Yahudi ternyata. Salam kenal saudara R2M. Dari mana ini? Iya, Yakub kah? selamat malam Dari, Bang Tuma. iya, dari Nat atau Yehuda kah? Atau dari Benyamin kah? Atau dari Yusuf? Atau dari mana ini bang? Dari anak Daud, anak Yakub yang mana? Abang mau tanya secara lahiriah atau secara rohani? Lahiriah dong. Kita harus berbicara pakai akal. Jangan cuma Ya, mulut kalau lahiriah jelas berlata-lata. bukan lah bang. Masa orang Enggak Indonesia dong. ada hubungannya dengan Yahudi? Iya, Secara daging. Iya, maka dari itu berarti Anda Pertanyaannya, ini saya mohon maaf. sabar dulu Bang, sabar ya. Hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub itu hanya untuk Bani Yakub, Bang. Anda tidak boleh kemudian merampas seperti Paulus merampas ajaran Yahudi lalu membagikannya kepada non-Yahudi. Itu memalukan itu namanya, Bang. Ya, jadi Anda harus sadar kelas dulu. Seibarat Anda itu membuat agama baru dari terjemahan Al-Quran. Al-Quran itu milik umat Islam. Anda ambil terjemahannya lalu membuat agama baru. Sekarang Anda yang bukan berhadapan dengan umat Islam, petantang petente menggunakan terjemahan Al-Quran kepada orang-orang yang asing terhadap Al-Quran. Orang-orang akan tepuk tangan. Oh hebat, R2M hebat. Seakan-akan Anda lah pemilik Al-Quran itu, padahal Anda hanya menggunakan terjemahan, lantas Anda pamer ke orang-orang yang tidak tahu tentang Al-Quran. Tapi bagi saya, Anda itu hanya seekor guguk yang mungkin lapar atau haus atau lagi kurapan yang sebentar mencari eksistensi diri karena tidak percaya diri terhadap agama sendiri. Ini diskusi goblok, Gitu. ini kata-kata goblok. Kata-kata goblok. Kan Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus yang mengatakan non-Yahudi itu adalah anjing papa. Anda mengambil terjemahan kitabnya orang, lantas Anda berdiri membawa badan Anda dengan sekte Anda sendiri. Habis itu Anda seakan-akan hebat di sini. Dalam Tawarik, dalam Yesaya, dalam kitab Keluaran, gitu maksudnya. Pak, kalau kepada orang Kristen mungkin, tapi kalau saya nih, Bang Suma, Anda hadapi nggak bisa Anda lolos. Anda hanyalah seekor anjing kurapan yang mencoba untuk nipu lawan diskusi Anda dengan berpura-pura seakan-akan Anda itu penganut Yahudi. Padahal Anda itu hanya pemakan sampah yang jatuh dari meja Yahudi. Paham sampai situ? Hah? Paham tak? Saya kerut juga pakai garpu nanti kumisnya Bang ini. Ya silakan Bang. Paham paman. Jangan terlalu sensitif Bang ya, santai aja. Silakan. Santai aja Bang. Jangan mancing Bang Juma, ngamuk nanti. Enggak, biasa aja. Ya silakan. Beliau ngakunya Gurunda Nasrani katanya. Kitabnya itu Alkitab versi ILT. Jadi alamak ini banyak terjemahan Islam yang kemudian, aduh, Bang Zuma Bang Zuma langsung kena tombak Bang Zuma. Kata-kata kotor dikeluarkan gimana kena tombak? Gurunda kena tombak. Baru aja masuk udah ditembak. Ngomong seperti paling pintar di dunia. Aduh, gimana ya? Ya itu namanya ranah diskusi lah. Tidak bisa Iya, tapi bukan begitu, Bang. Jangan kamu Ya, memang bela-bela. Kamu diskusi sebentar, ilmiah, kenapa? bukan menjelekan. Kau terlalu banyak congor di Komal Muslim. Makanya tadi dia nyimak di bawah itu, naiklah kau dikasih gitu. Ya. Kalau kita mau mendebat kau itu dari tadi kau nangis. Cuma kita menghargai yang punya Komal yang menang-menangan. Kalau menang-menangan ngapain juga bukan menang-menangan. Kita jangan suapi tantrum lah R2.
kita suapi kau bibelmu itu kau nangis. Aku kecil. Terlalu petantang-petenteng kau dari tadi. Kecil Ya. kan aku di bawah ini. Kau bang Muslim saudara. Ya nggak apa-apa lah, biar kena tumbang juga Bu Darni. Mbak aku cuma Kembal Muslim ini ya. Tolonglah. Gak takut aku, gak ada akuku. Saya hanya bisa menjawab sesuai kemampuan, sesuai yang saya pelajari. Kalau lebihnya saya tidak bisa, ya itulah saya manusia. Silakan, saya tidak akan mundur. Mau tanya apa silakan. Oke. Mungkin Tapi sedikit ingat ya, kemampuan saya ya. Izin sedikit. Kau menuhankan Yesus bang R2M? Saya tadi udah bilang, saya sudah tanya gelar itu kan? Ya gelar, jelas gelar itu diberikan kepadanya. Ada kan datanya saya sudah kasih. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Jadi jangan Saya tanya, kau menuhankan Yesus? dulu lah, biar penjelasannya jelas. Kalau definisi Kan simpel pertanyaannya bang. Kau menuhankan Yesus apa tidak? Ayo. Kalau aku tidak yes. menuhankan Yesus, Aku saya ya. justru Yahushua Mashiach. Siapa Yesus? Oh, Nah itu, Yesus Hamasiah. Yesus kan Kok apa ini ya, banding- bahasa tadi kan sudah dibilang Jadi kau- tadi jadi bahwa Ustaz Yesus dijelaskan itu, gimana sih? bahwa Ustadz Yesus, jadi dia. iya, Ustadz jadi dia tidak mengimani perjanjian baru gitu. enggak, Yesus itu adalah ilah lain, setan baginya katanya. Yang benar itu Yeshua, karena Yesus itu Berarti kau berasal ini Judaism. Berarti kau Judaism. bukan dia Nasrani bilangnya Bunda, Nasrani tapi kitabnya Gimana ELT. Nasrani? Aduh mama kacau. Pantas Gurunda. Iya, iya dia Ngomong ngaku-ngaku gitu. Bun. Dia ngaku-ngaku. Iya. Makanya Gurunda tadi tegasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zul. Lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi mohon maaf nih ya teman-teman R2M. Jangan digedein lagi Bang Juma, kasihan. Lanjut. R2M. Saya tanya sekali lagi, Anda berasal dari keturunan mana? Dari anak-anak Yakub? Dari Keturunan Natali? Makassar sama dengan Suma yang bicara Berarti cowok, Anda- yang bicara Anda kotor sudah nyerah itu. berarti Anda hanyalah anjing Saya yang keturunan Makassar, nyamar-nyamar. sama dengan Anda. Saudara dengarkan saya. Kalau orang yang disebut domba itu tidak makan babi, domba itu makan rumput. Paham sampai situ? Siapa yang makan babi? Anda lah pasti. Aduh, inilah Anda, berarti Anda ketinggalan. Katanya pintar. Berarti Anda Yahudi dong Saya ya? tidak makan babi. Kalau bicara tentang makanan haram ya. Kenapa Anda Muslim tidak sama makan babi? Saya, masih saya lebih dari Muslim. Kenapa Anda tidak makan babi? Ada larangan di dalam kitab Anda? Muslim masih makan. Enggak, saya tanya serius. Kenapa Anda tidak makan babi? Apakah ada perintah Tuhannya Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi untuk jangan makan babi? Coba. Dalam Bible yang saya imani, Yesaya 66 ayat 17 itu Itu jelas. kitabnya Yahudi. Karena nakal anak ini memang. Nakal anak ini. Jangan kau bawa-bawa kitabnya agama lain. Saya minta agamamu, kitabmu. Karena hukum yang datang kepada Nabi Musa itu hanya berlaku kepada Bani Yakub. Ya, jangan kau sibuk sendiri kau. Ayo, anak muda, semangat. Di mana? Berarti dengan demikian kau membatasi iman saya. Ya bukan. Tidak bisa lah kau batasi imanku. Bukan. Gimana ini kita mau debat ini ilmiah kan, bukan debat Iya, iman kan? betul. Ketika ada undang-undang diperuntukkan untuk orang Indonesia dan Anda Lalu kenapa Anda membatasi iman saya? Gantian. Sabar dulu, saya mau tekankan. anak muda, Gantian. jangan nakal ente, nanti tak jewer lagi Iman telinga ini. Iya, gantian. Kenapa Anda Jangan sensitif, santai aja. Kenapa Anda membatasi iman saya? Kita debat iman atau debat ilmiah? Kalau debat iman tidak bisa. Iman tidak dapat diperdebatkan. Gantian. Iman tidak dapat diperdebatkan. Ketika ada orang menggunakan seragam polisi tapi dia bukan prajurit polisi, apakah itu boleh? Apalagi ngaku-ngaku polisi, boleh nggak? Nggak boleh. Kamu membawa hukumnya Yahudi, sementara kamu bukan Yahudi. Hukum yang datang kepada Yakub dan anak-anaknya tidak diberikan kepada bangsa lain. Kau disunat atau tidak? Kau disunat atau tidak? Ya, assalamualaikum.
saya tanya lagi sekali lagi kepada saudara. Tanya lagi sekali kepada saudara. Ketika ada undang-undang yang diperuntukkan untuk bangsa Indonesia, apakah undang-undang itu juga mengikat orang Jepang? Nangis kan? Lari, kabur. Ada sok-sokan. Dari tadi ku dengar pusing aku dengarnya. Pening pun aku dengar dia cerita entah paling sakti kurasa. Mau ngibulin orang ya, enggak tanggung-tanggung. Oke, silakan teman-teman dilanjutkan. Saya kembali masak dulu. Saya lagi masak tadi. Ini kebetulan tetangga saya kasih saya semangka. Saya rencana mau goreng semangka dulu, nah sambil bikin teh. Silakan. Keluarga ini Kristen. Gue lagi saya lagi mikir ini goreng semangka gimana ya? Keluarga, saudara keluarga. Lanjut. Sebenarnya izin ya, mohon maaf dulu. Sama Bang Juma, aku sebenarnya dia nggak tegas, jangan abu-abu dia. Artinya Kristen, Yahudi, sehingga jelas kita pun paham. Jangan dia belang-beling. Jadi kita akan menganggap dia macam penyesat Kristen, dia mengaku Nasrani tapi enggak mengaku Yesus. Dia anggapnya Yesus adalah iblis. Kan di mana sinkronnya ini? Sekalian jujur-jujur aja. Begitu, nggak enak jadinya sama dia. Bang Juma benar. Artinya dibilang Yahudinya atau bukan Kristen, tetapi kenapa kau pakai kan begitu. Sekalian putih-putih, hitam-hitam. Benar itu. Nggak jelas dia. Dia ngaku Nasrani. Nasrani itu pengikut Yesus dari Nazaret. Terus kenapa dia ingkari pun Yesus? Ditanya pun muter-muternya nggak karu-karuan, malu banget gitu ngakuin. Heran aku. Pengikut bukan pentuhan ya, pengikut. Ayo Bu Darni, bisa Bu Darni, ayo Bu Darni. Apa dengan aku? Kalau aku kan udah benar. Loh iya. Apalagi yang salah di diri Bu Darni? Sudah mengikuti perintah Tuhan. Tuhan menyuruh menguduskan hari Sabat. Tuhan yang mana yaitu itu? hari Sabtu. Sudah kulakukan. Jangan makanan haram. Sudah aku lakukan. Hukum Taurat itu milik jamaah Yakub, Bu. Ya. Bu Darni. Hukum Taurat itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Kata Paulus. Milik Yesus juga milik jemaah berkata, Yakub. 1.1 iota. Jangan kau robah 10 hukum. Itu aja syarat kita. Paulus tuh Pak, Bun. Paulus melarang Galatia 3 tidak ayat seorang 24. pun membenarkan, Bun. Iya. Tidak seorang pun di dalam Yesus, dibenarkan. hukum Taurat itu. Tidak seorang pun dibenarkan, tuh kata si Paulus. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah kalau kau ikuti Yesus, kau mengingkari surah-surah si Paulus. Kau mengikuti si Paulus, kau mengingkari sabda Yesus. Jadi kau ini dilema, Bun. Dua-dua, Bunda. Saya ikuti Yesus juga, Paulus juga. Yesus mengatakan 1.1 iota, jangan kau robah. Paulus mengatakan, iya, kata hukum Yesus Taurat gitu, penuntun ajaran bagi Yesus. kamu sampai Yesus. Ajaran Yesus memang gitu. Barang siapa menghilangkan salah Terserah satu kalian hukum mau Taurat pendapat sekalipun kalian terkecil, ya memang kalau cuma modal imani gitu, terserah. Kalau modalmu cuma imani doang, ya kalau kau modal iman, jangan nek kau mal diskusi, Bun. Bungkus imanmu itu. Kita bicara dengan data. Galatia 3. Berarti makanya aku bilang kalau kau ikuti perkataan Yesus, kau mengingkari si rasul ini yang kau rasulkan toh. Karena dia mengatakan di Efesus dengan matinya Kristus sebagai manusia maka dia membatalkan dipersatukan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Dipersatukan di dalam Yesus. Kalau dipersatukan, pengikut Yesus itu nggak ada pembunuh, pengikut Yesus itu nggak sudah dibatalkan. Pengikut Yesus itu harus menguduskan hari Sabat. Dibatalkan. Kok nggak baca dibatalkan? Kalau dibatalkan itu udah dibatalkannya itu dibuang. Kata-kata dibatalkan itu dibuang. Bunda, Kristus dengan matinya Kristus sebagai manusia maka dia membatalkan. Kalau dibatalkan baca itu dong masih lagi berlaku. dipersatukannya. Jangan dong
Kan dibatalkannya dulu loh, selesaikan. Kita dipersatukannya dulu dong. Kalau saya dipersatukan dalam Yesus. Loh, jadi yang di bawah dulu kok angkat naik. Ya, Karena kan dengan kalian kan matinya nggak ngerti Kristus, apa artinya itu. dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dibatalkan hukum Taurat loh. Ya, dan di Galatia 3:13 ya, dia mengutuk Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu imbasnya kalau kau mengikuti si Paulus. Kalau kau mengikuti Yesus, terpaksa kau tolak surah-surah si Paulus. Salah satu kau harus ikuti. Atau tidak dua-duanya. Tuh loh, nah itu. Dua-duanya Sebab dengan dulu, matinya nih. Itu baca Bun. Baca itu tuh. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Segala perintah dan ketentuan dibatalkan. Nggak ada lagi kalau kau ikuti si Paulus. Apa? Jadi salah satu harus kau pilih, dilema memang. Bunda, ke bawah Bunda. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Hukum Taurat itu Ya, itu kan disatukan di dalam pengajarannya. Yesus. Pengajarannya si Paulus tidak jadi seorang pun dipersatukan. dibenarkan. Jadi Yesus dan Paulus. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan. Iya, karena memang Paulus itu mengangkat Yesus, mensakralkan Yesus. Tetapi hukum Taurat tidak dipakai lagi. Makanya kalian itu pemakan segala. Karena kalian Advent, beda lagi bahasannya kalau Advent. Kalau Kristen Protestan atau Katolik itu ya dia makan segala. Kenapa kata Yesus? Semua ciptaan Tuhan baik, tidak ada yang haram. Maka makanlah babi, makan kecoa, monyet, segala macam. Gak ada yang haram, kata si Paulus. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman. Kemudian ditekankan lagi di bawah. Untuk itulah tidak seorang dibenarkan, tidak seorang pun dibenarkan. Jadi artinya tidak satu orang pun dibenarkan. Nah, orang-orang Advent ini membangunkan kan? Karena mengaku mengikut Paulus sekaligus mengikut Yesus. Padahal ajarannya bertentangan, kontradiksi. Silakan Gurunda, kalau sudah selesai menggoreng semangka. Aku dikit lagi. Itu maksud ayat itu penyatuan, dipersatukan. Kan tadi di bawah itu kan dipersatukan dalam Yesus kan katanya. Artinya begini, penyatuan dalam Yesus Kristus merujuk pada konsep teologis dan Kristen yang menyatakan bahwa orang percaya melalui iman kepada Yesus dipersatukan dengan Dia dalam kematiannya dan kebangkitannya. Sehingga mereka menjadi satu dengannya dan dibebaskan dari hukum Taurat. Iya, begitu ajarannya. Tapi hukum Taurat dibatalkan sudah. Tujuannya untuk Jangan dulu, mempersatukan. sedikit lagi ayatnya loh. Tunggu dulu. Hukum Kan Taurat tujuannya mempersatukan, artinya tetapi dipersatukan gini loh, poinnya Bunda. di sini Bun, membatalkan. Jadi kalau kau Advent nggak masuk kau Bun, karena kau itu bukan jemaah Yakub, kau bukan Judaism, kau bukan keturunan 12 Bani Israel. Jadilah kau Kristen sejati, ikutlah kau si Paulus. Bangga kau dengan salib, Ikut si Paulus bangga lah. kau dengan hukum-hukum si Paulus. Dalam konteks ini bukan berarti dihapuskan, tetapi dipenuhi oleh Lah. Kristus. Dan orang Itu percaya tidak membatalkan. lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah Kalau kasih membatalkan, karunia coba. dan Roh Kudus. Kalau udah di Coba bawah maknanya kasih karunia, membatalkan apa? kita nggak membunuh, kita nggak. Maknanya membatalkan apa Bun? Coba membatalkan apa itu? Kalau kita batalkan, Hari Sabat. kita ini mau berangkat Gitu. nih. Mau kita misalnya nih, kalau kita mau berangkat ke Jakarta, ya kan? Kita batalkan. Artinya kita nggak jadi berangkat. Batal sudah. Nah, itu hukum Taurat sudah batal kata si Paulus dengan kematian Yesus. Tapi kau sebagai Advent masih memakai hukum-hukum Taurat. Kau Sabat, kau tidak makan babi, ya kan? Padahal kau pengikut Paulus sekaligus. Jadi kau ini membagongkan Bun. Lanjut Mbak Natali kalau ini suaraku pun ini ya, atau Gurunda, Iya, baik. yang lain. Iya, Ya, Bang Su- baik. Jadi gini, ketika berbicara mengenai data yang dibawa oleh Bu Darni, memang ada kata
kalimat di sana disatukan menjadi yang dua tadinya itu digabung menjadi satu. Tetapi dengan menggabungkan itu justru merusak tatanan daripada hukum Taurat. Kenapa bisa demikian? Karena dengan menganggapnya dia menjadi satu, pandangan orang di luar Yahudi itu akan bercabang-cabang dan memiliki penilaian dan penafsiran yang berbeda. Contoh, Katolik beda dengan Advent, Advent beda dengan Protestan dan seterusnya. Menyikapi hukum yang ada yang dikenal dengan hukum Taurat. Sedangkan ketika berbicara tentang hukum Taurat yang tidak bisa dibatalkan, rujukan kita kepada Ulangan 4. Di sana diterangkan begini, maka sekarang hai orang Israel, yang diseru orang Israel, dengarkanlah ketetapan, dengarkanlah peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan supaya kamu memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Elohim, Tuhan nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi dan jangan apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Kalau sudah ada perintah jangan kau menambahi, tidak ada lagi cerita Tuhan datang menjadi Yesus. Tidak boleh ditambah-tambahi. Tuhan datang mengambil daging, lalu kemudian mati, dibunuh untuk nebus dosa. Itu tak boleh, karena itu tidak ada di dalam hukum Taurat. Jangan kau menambah, jangan kau mengurang. Sehingga ketika Anda mengatakan itu sudah disatukan, itu cara Paulus. Kan Yesus sudah mengatakan waspada kepada penyesat. Yang namanya penyesat itu lihai di dalam menyesatkan manusia. Perintahnya kan jelas. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Jangan kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Ulangan 6, orang-orang Yahudi kemudian diperintahkan oleh Elohim pada saat dia duduk, pada saat dia berdiri, pada saat dia baring, pada saat dia berjalan dan seterusnya. Tidak boleh kemudian mereka meninggalkan hukum Taurat yang sudah menjadi keyakinan dan aturan Tuhan kepada mereka. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohimmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut. Takut. Bukan malah membunuh Tuhan, tapi takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut usiamu. Maka dengarkanlah wahai orang-orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia, agar supaya baik hidupmu, baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Elohim, Tuhan nenek moyangmu kepadamu di satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarkanlah, hai orang-orang Israel. Tuhan itu Eloah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan harus itu menjadi lambang di dahimu. Dan harus engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Elohim telah membawa engkau masuk negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi seumur umur yang engkau gali kemudian, sumur-sumur yang engkau gali kemudian, kebun-kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau telah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan.
Engkau harus takut kepada Elohim. Kepada Dia harus engkau beribadah. Dan demi namanya harus engkau bersumpah. Jangan kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Sebab Tuhanmu, yaitu Elohim, adalah Tuhan yang pencemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Elohim terhadap engkau, sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Jangan engkau mencobai Tuhan Elohim seperti kau mencobai Dia di masa. Haruslah kau berpegang pada perintah, peringatan, ketetapan Tuhan Elohim yang diperintahkan kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi, ketika berbicara mengenai hukum yang datang kepada Bani Israel, itu hanya mengikat Bani Yakub saja. Jangan menambah, jangan mengurangi. Itu Bu Darni. Silakan. Itu ya, di dalam ayat yang dibawakan oleh Bunda Rahma tadi, kalian itu kadang salah mengartikannya. Maksudnya itu, hukum Taurat itu dalam konteks ini bukan berarti dihapuskan, ya, tetapi dipenuhi oleh Kristus, dan orang percaya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat itu, tetapi di bawah kasih, karunia, dan Roh Kudus. Kalau sudah di bawah kasih, karunia, Roh Kudus, berarti gak mungkin dong saya membunuh, saya mencuri, saya melanggar hukum-hukum itu tadi. Bukan seperti itu. Nah, jadi kadang kalian melihat dari apa? Sepatah kata yang mana yang mau kalian rasa enak, mau menjatuhkan umat Kristen, nah itu kalian ambil. Sementara bukan itu dibatalkan, tapi dipersatukan. Itu tadilah maksudnya, itu dipersatukan, ya. Dihiduplah kami ini di dalam kasih. Kalau dalam kasih, gak mungkin dong kami membunuh, kan begitu. Gak mungkinlah berzina, suamiku ada, lalu diambilnya istri orang lagi. Kan enggak, sudah di dalam kasih. Sudah dipersatukan di dalam Yesus. Jadi kami tetap mengindahkan hukum itu. Paulus nggak ada sama sekali. Orang dibilangnya kok di dalam Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Orang dia adalah rasulnya. Mana mungkin berani dia melakukan yang tidak benar di hadapan Yesus. Begitu loh. Iya, silakan kalau ada yang nambahin. Oke. Itu pembelaan Bu Darni wajar, karena ibu pengikut Paulus, wajar. Itu harus ibu lakukan. Tapi sekali-kali ketika perkara agama kita bahas, kita dudukkan kebenaran itu pada tempatnya dan kita tanggalkan dulu doktrin dan dogma. Dalil yang saya bacakan tidak akan pernah bisa menjadikan orang Yahudi menjadi Kristen, tak mungkin. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena Paulus sendiri mengaku, aku diutus untuk non-Yahudi. Sedangkan Taurat itu hanya diutus untuk Yahudi. Jadi di sini konsep udah berbeda. Paulus mengaku, aku diutus untuk orang-orang yang bersunat, yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8. Galatia 1:15 untuk non-Yahudi. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam dengan Tauratnya diutus untuk Bani Israel. Makanya tadi saya membaca, wahai orang-orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Jangan kamu menambah, jangan kau mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Artinya, ketika Bani Israel menerima pengajaran Nabi Musa ini, mustahil jadi Kristen. Makanya Yudaism masih tetap berdiri sampai hari ini. Kristen berdiri dengan sendirinya, Yudaism berdiri dengan sendirinya. Tradisi keagamaan mereka, prosesi ritual, rukun-rukun keagamaan Yudaism masih mereka pegang sampai hari ini dan tidak tersentuh sedikit pun oleh Kristen. Kristen tetap saja menjadi Kristen. Seibarat terjemahan Al-Quran mereka pakai untuk membuat konsep sendiri di dalam agamanya. Inilah yang ada. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu,
Dan jangan pula kamu mengurangi